Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Small Claim Court telah lama berkembang pada banyak negara di dunia, baik di negara dengan sistem hukum common law maupun civil law. Small Claim Court tidak hanya tumbuh dan berkembang di negara-negara maju, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, dan Belanda, namun juga di negara-negara berkembang, baik di benua Amerika Latin, Afrika, juga Asia, seperti Singapura dan Malaysia. Pembentukan Small Claim Court di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Pertama, berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien, jangka waktu penyelesaian yang lama, dan biaya perkara yang tinggi. Kedua, beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis, memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dirasakan tidak efisien dan tidak efektif karena akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Keempat, penyelesaian sengketa melalui cara alternatif dispute resolution yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tidak secara otomatis memberikan daya paksa atau kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikat baik sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, Small Claim Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Kedua, penyelesaian perkara perdata dalam HIR, RBG, dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata dilakukan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan, serta sederhana tidaknya pembuktian, sehingga untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana memerlukan waktu yang lama. Ketiga, rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai 2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat. Keempat, menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga atau bisnis skala kecil yang bermuara ke pengadilan. Kelima, isu kemudahan berusaha di Indonesia terkait dengan penegakan hukum kontrak di Indonesia. Indonesia menempati peringkat 170 ranking terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.